Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman dan Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Rabb-Nya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, dan celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutus utusannya membawa dua hal, al-huda wa dinil haqq, itu membawa petunjuk dan agama yang benar. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan al-huda pada ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan wa dinil haqq, dan yang maksud dengan agama yang benar pada ayat ini adalah amal soleh. Maka hidayah dan amal soleh itu tidak akan bisa didapatkan oleh seseorang kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. Karena Allah tadi katakan, ya, para rasul itu diutus membawa al-huda wa dinil haq, ya, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka bagaimana kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Bagaimana kita bisa beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dengan mempelajari ilmu syar'i? Ya, itu satu-satunya jalan untuk meraih hidayah yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di antara rangkaian ilmu syar'i dan yang paling penting untuk dipelajari di awal mula adalah ilmu alatnya atau ilmu bahasanya. Karena dengan ilmu alat inilah ilmu-ilmu syar'i itu akan bisa terbuka bagi seorang dengan optimal, dengan sempurna. Baik, maka di pagi hari ini kita lanjutkan kembali, ya, pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Di pagi hari ini juga insyaallah ta'ala kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang fi'lul amri, ya, pembahasan jenis fi'il yang ketiga, yaitu fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata kerja perintah. Kalau fi'il madhi itu kata kerja untuk menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Fi'il mudhari untuk menunjukkan perbuatan yang sedang dan akan terjadi. Maka fi'il amr menunjukkan perintah. Jadi fi'il amr sesuai dengan namanya, dia fungsinya adalah untuk menunjukkan perintah. Baik. Jadi fi'il amr merupakan salah satu dari 3 rangkaian jenis fi'il. Ya, fi'il itu kita bagi menjadi 3. Nah, salah satunya adalah fi'il amr. Nah, dan sebagaimana kita sampaikan di kajian tafsir kemarin bahwasanya, ya, Al-Qur'an itu terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali fi'il amr. Ya, banyak sekali kata kerja perintah ini. Nah, maka sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya bentuk dari fi'il amr dan bagaimana cara membentuknya. Baik. Katakanlah misal kita punya kata kerja nasara. Ya.
kita punya kata kerja nasara. Ini adalah fi'il madhi. Ya, kemudian yansuru. Ya, ini adalah fi'il mudhari. Nah, maka yang ketiganya itulah yang dinamakan fi'il amr. Unsur. Ini fi'il amr. Baik, diperhatikan di sini. Jadi kalau kita menghafalkan sebuah kata kerja dalam bahasa Arab, maka kita tidak hanya menghafalkan satu kata, tapi 3 kata sekaligus untuk satu kata kerja. Kalau dalam manusia, makan ya sudah, makan artinya selesai. Ya, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, read artinya membaca ya sudah selesai. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, kita harus menghafalkan 3 perubahannya sekaligus. Misalkan di depan kita ini ada fi'il nasara yansuru unsur yang artinya menolong. Nasara yansuru unsur. Ada 3 kata di sini. Ya, 3 bentuk kata. Ya, kalau diterjemahkan artinya sama. Yang membedakan adalah waktu terjadinya itu. Nah, kemarin kita katakan bahwasanya fi'il itu dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Yang pertama itulah fi'il madhi. Nasara itu fi'il madhi. Nah, ciri fi'il madhi itu ya, dia biasanya harokat terakhirnya itu fathah. Ya, harokat terakhirnya itu fathah. Ya, coba kita lihat nasara, zahaba, qara'a, sami'a, jalasa. Ya, itu semua harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Nah, kemudian yansuru itu adalah fi'il mudhari'nya. Nah, kalau kita lihat yansuru ini berapa huruf? 4 huruf. Ya, berarti dia bertambah 1 huruf dari bentuk fi'il madinya. Karena fi'il madi tadi 3 huruf. Nah, huruf apa tambahannya di sini? Huruf ya. Nah, ya inilah tanda kalau dia itu fi'il mudhari. Ya, makanya ya ini dinamakan huruf mudharaah namanya. Huruf yang menunjukkan kalau dia itu fi'il mudhari. Nah, kalau kita baca ayat Al-Qur'an nanti, kemudian ada sebuah kata kerja diawali dengan ya di depannya atau yu, ya atau yu, maka itu adalah kata kerja mudhari. Ya, yang mana waktu perbuatannya sekarang atau akan datang. Ya, yu'minuna billah, ya, ya'budullah, ya, yansurul mu'minin, yajtahiduna fil Islam, ya, dan seterusnya. Itu ya. Kalau ada ya di depannya maka itu perbuatannya sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, begitu juga untuk perbuatan yang berulang-ulang. Ya, sudah pernah kita bahas ya, perbuatan yang berulang-ulang itu biasanya menggunakan fi'il mudhari ini. Ya, misalkan kemarin di surat Al-Kafirun, wala antum wala a'budu ma abadtum kemudian lanjutannya apa? Ya, ma ta'budun. Ya, dia selanjutnya ma ta'budun. Nah, ta'budun ya itu sama fi'il mudhari juga. Ya, karena fi'il mudhari itu ciri-cirinya dia diawali dengan 4 huruf, ya, nun, alif atau ta. Ya, yang kita kenal dengan anita itu ya. Nah, jadi yansuru ya, ini fi'il mudhari. Nah, kalau kita sudah tahu fi'il madhi, fi'il mudhari, selanjutnya kita cari fi'il amrnya. Nah, jadi kalau kita tahu misalkan zahaba artinya pergi, maka kita harus tahu mudhari'nya apa, amrnya apa. Enggak cukup zahaba saja. Qara'a enggak cukup qara'a saja. Sajada tidak cukup sajada saja. Ya, jadi satu kata kerja langsung kita rubah ke bentuk yang lainnya, bentuk mudhari' dan amrnya. Baik. Nah, sekarang fi'il amrnya lihat unsur. Berapa huruf di sini? Unsur berapa huruf? 4 huruf ya, unsur 4 huruf. Berarti ada penambahan berapa huruf dari fi'il madinya?
satu huruf. Ya, ada hamzah di situ. Unsur, u itu hamzah ya. Nah, unsur karena kata dasarnya adalah nun, shad dan ra. Ini kata dasarnya. Ya, ini kata dasarnya. Dia ditambahkan hamzah di sini. Hamzah ini namanya hamzah fi'il amr. Ya, menunjukkan kalau dia itu kata kerja perintah. Dan harokat terakhirnya lihat, harokat terakhirnya apa? Ya, unsur. Harokat terakhirnya apa? Sukun. Ya, ro-nya maksudnya di situ. Huruf terakhir kan ro di situ. Ya, ro di sini harokatnya sukun. Ya. Nah, maka fi'il amr itu biasanya dia berharokat sukun di belakangnya. Ya, idhabu, u'budu, ya. Kemudian ijtahidu, unsuru, unsur, idhab, iqra, ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu ya fi'il amr berarti karena dia berakhiran sukun. Nah, ya, jadi fi'il amr itu senantiasa dia berakhiran sukun di belakangnya. Baik. Nah, perhatikan cara membuatnya sekarang. Kalau kita ingin membuat yansuru, perhatikan caranya adalah dari fi'il mudhari'nya kita hapus huruf ya-nya tadi. Ya, huruf ya ini kita hapus, ya, kemudian kita ganti dengan hamzah. Hamzahnya kita dhammahkan, kemudian huruf terakhir kita sukunkan. Ya, jadilah fi'il amr. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hamzah ini kenapa harus dhammah? Hamzah ini dhammah karena mengikuti huruf shadnya. Ya, shad di sini harokatnya apa? Dhammah, maka dia juga harus ikut dhammah. Ya, shadnya dhammah, maka hamzahnya juga dhammah. Baik. Nah, sekarang kalau kita punya kata kerja yang lain, yaitu jalasa. Mudhari'nya adalah yajlisu. Ya, mudhari'nya yajlisu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat menjadi fi'il amrnya? Langkah pertama kita hapus ya-nya. Kita ganti dengan apa tadi? Dengan hamzah. Ya. Nah, kemudian huruf terakhirnya kita sukunkan. Nah, kemudian hamzahnya harokatnya apa? Kalau di sini harokat hamzahnya adalah kasroh. Nah, tadi dhammah, sekarang kenapa kasroh? Karena lihat huruf tengahnya. Kalau di sini huruf tengahnya apa? Ya, lam kasroh, maka hamzahnya juga ikut kasroh. Gitu ya. Nah, jadi dia ngikut kasroh itu patokannya kepada huruf tengahnya. Ya, huruf tengahnya atau kita kenal dengan nama ainul fi'li. Masih ingat ya? Dulu pernah kita bahas apa itu ainul fi'li. Nah, huruf tengahnya itu adalah shad. Ya, cara melihat huruf tengah itu lihat dari sini. Nasara, huruf tengahnya apa? Shad. Jalasa, huruf tengahnya apa? Lam. Qara'a, huruf tengahnya apa? Qara'a, huruf tengahnya ra. Sami'a, huruf tengahnya mim, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat huruf harokat huruf tengahnya. Kalau huruf tengahnya kasrah, maka hamzah tadi berharokat kasrah juga. Kalau huruf tengahnya dhammah, maka hamzah tadi juga berharokat dhammah. Jadi nggak bisa kita katakan insur misalkan, ansur, harus tetap unsur, harus sama, gitu ya. Maka ada nggak yang dibaca ansur nanti? Ada, tapi dia pasti bukan fi'il amr. Dia pasti fi'il yang lain nanti jenisnya. Masuk ke fi'il mudhari' dia nanti. Nah, jadi kalau kata kerja perintah itu pasti depannya u atau i. Ya, unsur atau ijlis. Baik. Sekarang bagaimana kalau huruf tengahnya berharokat fathah? Nah, misalkan kita punya fi'il zahaba yadhhabu. Ya. Ini huruf tengahnya apa? Yadhhabu huruf tengahnya apa? Ha. Nah, yadhhabu huruf tengahnya ha. Langkah pertama tadi kita hapus ya, kita ganti dengan hamzah. Ya, kemudian huruf terakhirnya kita sukunkan.
Nah, kemudian hamzahnya, lihat hamzah yang depan ini, ya. Kalau kita ngelihat ke huruf haknya, maka seharusnya dia ikut fathah kan? Ya, jadinya apa? Azhab seharusnya, ya. Nah, tapi di sini pengecualian dia. Ya, kalau huruf tengahnya fathah, maka hamzahnya tetap kasroh. Ya, hamzahnya tetap kasroh. Jadinya idhab. Ya, hamzahnya tetap kasroh, bukan azhab. Kenapa nggak bisa fathah? Kan tadi domah, kasroh. Kenapa fathah beda sendiri? Karena kalau kita katakan azhab, itu masuknya ke fi'il mudhari nanti. Ya, fi'il mudhari domir ana, yazhabu, ana azhabu. Ya, jadi mirip ya, mirip dengan fi'il mudhari nanti jadinya. Ya, orang nanti ketukar, oh ini maksudnya madi apa ini mudhari apa amr gitu. Nah, ya, jadi digantilah fathah itu dengan kasroh agar tidak kecampur antara mana fi'il mudhari dan mana fi'il amr. Baik. Berarti harokat hamzah di dalam fi'il amr itu hanya ada dua saja. Apa itu? Ya, dhammah dan kasroh. Berarti ada fi'il amr yang harokatnya fathah? Ada? Kalau pada kata dasar tidak ada. Ya, nanti di pelajaran selanjutnya ada, tapi versinya lain. Ya. Nah, tapi bisa sekarang kita katakan bahwasanya fi'il amr hamzahnya itu hanya bisa dhammah atau kasroh saja. Unsur, ijlis, idhab, nggak ada adhab, ajlis, nggak ada. Ya, adanya itu nanti di fi'il rubai istilahnya, yang 4 huruf. Baik, wadah sampai sini, mafhum ya. Baik. Sekarang kalau ya, perhatikan contoh yang pertama, nasara yansuru, ya, nasara yansuru. Nah, kalau anda katakan nazara yanzuru, fi'il amrnya apa? Nazara yanzuru, unzur. Ya. Kalau anda katakan qara'a yaqra'u, iqra. Kalau anda katakan sami'a yasma'u, isma'. Ya, kalau anda katakan misalkan ya qata'a yaqta'u, ya, iqta'. Nazala yanzilu, inzil. Fataha yaftahu, iftah. Ya, kataba yaktubu, uktub. Ya, masaha yamsahu, imsah, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contohnya. Jelas insyaallah ya. Ya, kalau ditanya cara membuat fi'il amr bisa ya. Nah, jadi fi'il amr ini nggak ada di kamus. Kenapa? Karena bisa kita bikin sendiri. Ya, kita ngelihat ke kamus itu kan kalau nggak bisa dibuat, gitu ya. Ya. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari itu harus ngelihat ke kamus. Kalau fi'il amr nggak perlu, karena dia bisa dibuat. Ya, tadi itu cara membuatnya. Ya. Yang penting kita tahu apa mudhari'nya. Ya, jadi madi, mudhari, amr. Kalau tahu mudhari'nya, insyaallah bisa bikin amrnya. Ya. Nah, cukup nggak hanya tahu madi saja? Nggak cukup. Ya. Nah, harus kita tahu mudhari'nya. Dan untuk tahu mudhari'nya kita harus tahu madi, gitu ya. Untuk tahu mudhari' harus tahu madinya, untuk tahu amr kita harus tahu mudhari'nya. Makanya urutannya begitu, madi, mudhari', amr. Ya, maka akar katanya adalah madi dulu. Nah, madi inilah akar dari segala kata yang ada itu. Ya. Misalkan kita punya kata di depan ini nasoro. Ya, dari kata nasoro ini 3 huruf ini akan dipecah menjadi banyak bagian nanti. Ya, ada kata nasroni, diambil dari nasoro. Ya, ada kata mansur, ada kata nasir, ya, ada kata nasrun, idza jaa nasrullah. Itu semua berasal dari akar 3 huruf ini, nasoro. Nah,
Maka untuk mencari tahu arti mansurun, nasirun, nasrun, nasraniyun, nasoro dan sebagainya itu, kita perlu tahu apa arti dari nun, sod sama ro tadi. Carilah di kamus. Nasoro artinya membantu, menolong. Maka kata-kata seperti nasirun, mansurun, nasrun, nasraniyun dan sebagainya itu ya tidak akan jauh artinya dari kata membantu. Misalkan nasirun artinya orang yang membantu, mansur yang dibantu, ya. Kemudian nasraniyun orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani katakan Nasrani? Karena mereka yang membantu Nabi Isa alaihissalam. Ya, Hawariyin, tahu dia? Hawariyin ya, 12 sahabatnya Nabi Isa yang pertama kali menyebarkan ajaran Nabi Isa, ya, mengajarkan Injil ya, di zamannya, ya, makanya mereka dinamakan Nasrani, Nasara, ya, jamaknya Nasara. Nah, ya, maka kita nggak tahu arti kata Mansur, Nasir, Nasrani kalau tidak tahu arti kata Nasoro ini, karena dialah akar katanya, intinya itu ya. Baik. Ya, kalau kita katakan kata apa saja dalam bahasa Arab, ya, yang berbahasa Arab pasti ada 3 huruf paling penting pada kata tersebut. Misalkan masjidun, ini kan 4 huruf ya, masjidun. Nah, sekarang kita mau cari 3 huruf intinya. Ya, berarti harus kita buang 1 huruf. Nah, kira-kira huruf mana yang harus kita buang di situ? Ya, mim. Ya, kenapa huruf mim? Nah, nanti kita pelajari itu ya. Ya, intinya kita buang huruf mim, yang sisa huruf apa? Sin, jim, sama dal. Carilah di kamus. Sin, jim, dan dal itu artinya menghinakan diri atau bersujud. Nah, maka masjidun artinya tempat orang bersujud. Ya, berarti dengan pengertian masjidun artinya tempat bersujud, ya, masjid itu berarti tidak hanya bangunan, gitu ya. Nah, salah satu keistimewaan umat Muhammad adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, kata Nabi, ya, keistimewaan umat ini adalah dijadikan bagi umat ini seluruh bumi itu masjid. Ya, seluruh bumi itu masjid artinya seluruh bumi itu bisa dijadikan tempat sujud selain kuburan, kamar mandi dan ya, tempat-tempat yang ada kotorannya. Nah, ya, di ayat surat Al-Jin yang sering kita baca, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Apa artinya? Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Di sini sering kita dengar penerjemahannya begitu ya, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ya, ya, sebenarnya bisa juga kita terjemahkan ayat tadi dengan mengatakan sesungguhnya tempat-tempat sujud itu adalah milik Allah. Yang mana tempat-tempat sujud itu maksudnya? Ya, bumi dan seisinya yang bisa digunakan untuk sujud. Berarti dalam ayat tadi maksudnya adalah bukan hanya bangunan-bangunan ini milik Allah. Jadi seluruh tempat yang bisa digunakan untuk sujud juga milik Allah. Kalau kita artikan wa annal masajida lillah hanya kepada bangunan-bangunan saja, orang kan berpikir oh berarti ya bertauhid itu hanya di dalam bangunan-bangunan ini saja, di luarnya boleh kita menyeru selain Allah. Ya, itu akibatnya pemahamannya kalau membatasi kata masajid di situ dengan kata bangunan, gitu ya. Nah, kapan masjid itu bermakna bangunan? Kalau dalam tinjauan ilmu fikih, pembahasan ilmu fikih, misalkan kita katakan ya, salat tahiyatul masjid. Nah, itu maksudnya bangunan. Ya, bukan ya sembarangan tempat, ya, bukan tanah lapang, bukan. Ya. Maka kalau kita Idul Fitri, Idul Adha tidak perlu ada tahiyatul masjid di lapangan, itu nggak perlu. Ya. Meskipun secara bahasa lapangan itu juga bisa dikatakan masjid, tapi di situ pembahasan fikih masjid dalam ilmu fikih itu maksudnya bangunan, gitu ya. Baik. Nah, kita akan sampai kepada pemahaman seperti itu kalau kita tahu akar kata tadi, ya, 3 huruf yang paling utama tadi, sin, jim, sama dal itu, ya, sajadah itu. Nah, ya, kata apapun dalam bahasa Arab pasti ada 3 intinya. Islam,
itu ya berapa huruf? Hamzah, sin, lam, alif, mim, 5 huruf. Nah, berarti kita buang 2, hamzah sama alif. Sisa adalah salama, sin, lam sama mim. Nah, cari di dalam kamus sin, lam dan mim. Nah, sebelum cari dalam kamus, coba lihat-lihat dulu, ada nggak kata lain yang ada sin, lam dan mimnya? Apa misalkan? Salam. Ya, berarti ada kaitan antara Islam dengan salam, karena akar katanya sama-sama sin, lam dan mim. Ya, salam artinya apa? Keselamatan. Oh, berarti Islam juga nggak akan jauh dari keselamatan artinya. Gitu. Ya, makanya dikatakan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah, keselamatan bagi alam semesta, rahmat bagi alam semesta. Nah, maka orang yang mengaku diri sebagai muslim berarti dia orang-orang yang bagaimana? Orang yang selamat. Ya. Karena Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam saja. Baik. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu shorof, mencari 3 huruf tadi. Ya, kunci untuk menerjemahkan Al-Quran itu di sini sebenarnya. Cari tahu mana 3 huruf inti itu. Maka ya dengan bermodal hafalan kosakata, ya meskipun jumlahnya sedikit, bisa kita terjemahkan Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Ya, mulai dari surat Al-Fatihah misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu ada 5 huruf. Alhamdu berarti harus dibuang 2, sisa ha mim dal, hamdun. Ya, hamdun itu kita cari di kamus artinya pujian. Ya, sebelum kita cari ke kamus, coba kita pikir-pikir dulu, ada nggak kata yang ada ha mim dalnya? Hamid. Ya, ternyata ada hamid ya. Muhammad, ya, itu ada ha mim dalnya kan. Nah, berarti Muhammad dengan alhamdu akar katanya sama. Berarti 2 kata ini sama-sama mengandung makna pujian gitu. Nah, alhamdu artinya pujian itu sendiri, Muhammad artinya yang terpuji. Ya, yang dipuji gitu. Ya. Nah, jadi kita harus cari tahu 3 huruf inti itu. Ya, inilah yang kita kenal dengan al-aslus tsulasi, asal tsulasi. Tsulasi artinya 3 hurufnya. Baik. Baik, di sini kita lihat ada beberapa contoh ya fi'il amr. Nah, perhatikan ya, fi'il amr itu kan tadi kita artikan dengan kata kerja perintah. Kalau fi'il madi kata kerja lampau kan. Artinya perbuatannya sudah terjadi. Bentuknya mengabarkan, ngasih tahu kalau fi'il madi itu. Fi'il mudhari juga begitu, ngasih tahu. Tapi kalau fi'il amr bentuknya bukan ngasih tahu, tapi merintah. Ya, kalau ngasih tahu itu bisa untuk orang yang tidak di depan kita. Misalkan, ya, Ana sama Pak Supendi sedang membicarakan Pak Basuki. Pak Basuki nggak ada di sini. Ya, di sini boleh kita gunakan fi'il madi. Ya, Pak Basuki sekarang sudah ke Jogja. Sudah ke Jogja, itu fi'il madi kan? Ya, fi'il madi. Atau kita katakan ya sedang ke Jogja, berarti fi'il mudhari. Bisa. Ya. Tapi kalau perintah bisa nggak? Ya, kita perintah Pak Basuki sekarang. Orangnya nggak di sini. Kan secara logika saja mustahil kan, gitu ya. Nah, maka nggak bisa kita perintahnya. Baik. Ya, sebenarnya bisa saja diperintah, tapi perintahnya tidak bermakna wajib. Misalkan sekarang ada santri yang tidak hadir, ya, maka kita katakan ya hendaknya santri yang tidak hadir itu murojaah hafalan. Ya, ini perintah apa anjuran sifatnya? Anjuran. Ya, ini juga bisa, ya, tapi ini bentuknya anjuran. Jadi kapan perintah itu bermakna wajib dan harus dikerjakan? Kalau orangnya di depan kita, face to face, ya, orangnya mendengar. Makanya perintah-perintah di dalam Al-Quran itu disebutkannya secara langsung, kata kerja langsung, ya. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian di situ. Ya, enggak dikatakan diwajibkan atas mereka.
Enggak, diwajibkan atas kalian. Ya, dari situ bisa kita pahami, berarti kalau kita baca ayat begini ini, kita bayangkan Allah itu ada di hadapan kita dan nyuruh kita langsung. Gitu ya. Nah, maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah Wad-Dawa itu, orang terkadang merasa berat untuk melaksanakan perintah Allah karena kurangnya tasawur dan tadabbur ketika membaca ayat-ayat perintah. Apa itu tasawur dan tadabbur? Tasawur itu gambaran, pendalaman makna dari apa yang dia baca di ayat tersebut. Dia nggak membayangkan dirinya sedang diperintah oleh atasan gitu. Ya. Nah, coba kalau kita dikirimi surat sama atasan kita misalkan, ya, di dalam surat itu dikatakan pergilah misalkan, atau lakukanlah ini dan ini. Nah, kita bayangkan diri kita, di depan kita ini ada atasan kita yang ngomong langsung. Maka membaca Al-Quran juga hendaknya begitu. Nah, ketika Allah mengatakan u'budullah, sembahlah Allah, kita bayangkan Allah langsung yang berfirman begitu kepada kita. Ya, sehingga kita akan lebih tidak akan bermudah-mudahan untuk membangkang atau meninggalkan perintah tersebut. Nah, baik. Jadi fi'il amr itu hanya bisa dari orang yang berhadap-hadapan. Berarti domir huwa berarti nggak bisa, ya, domir hiya nggak bisa. Ya, ya. Kata ganti berhadap-hadapan itu apa? Dalam bahasa Arab, anta. Apalagi? Ya, apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, antunna. Ya, ini kata berhadap-hadapan. Maksudnya kata berhadap-hadapan itu apa? Lawan bicaranya. Ya, kalau saya bicara dengan seorang perempuan, ana gunakan kata ganti anti. Kalau bicara dengan seorang laki-laki, anta. Kalau berbicara dengan banyak laki-laki, antum. Kalau berbicara dengan banyak perempuan, antunna. Ya, tapi kalau membicarakan satu orang perempuan, bisa fi'il amr? Membicarakan satu orang perempuan, bukan dia yang diajak bicara, tapi dia yang dibicarakan, orangnya nggak ada, nggak bisa, karena domirnya hiya. Yang boleh itu hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Kalau ana, nahnu, bisa nggak memerintah diri sendiri? Ya, logika saja tidak masuk, gimana merintah diri sendiri? Ya, berarti nggak bisa. Baik. Berarti kita lihat contoh di sini anta. Ya, anta taktub. Ya, taktubu ini fiil mudhari. Anta taktubu, kamu sedang menulis. Nah, perhatikan kata taktubunya. Cara membuat fiil amrnya adalah, ya, dari kata taktubu ini kita buang taknya. Ya, sisalah kata ba. Sukunkan huruf terakhir, kemudian tambahkan hamzah. Ya, tadi kaidah hamzahnya apa? Kalau huruf tengahnya dhammah, maka hamzahnya juga harokatnya dhammah. Itu maksudnya dhammah sama dengan dhammah di sini ya. Ya, contoh yang tadi kita bikin tadi nasara yansuru unsur. Nah, di sini tadkhulu. Tadkhulu kita rubah jadi fi'il amr, jadinya apa? Udkhul. Ya. Akar katanya apa? Dakhala. Ya, dakhala yadkhulu. Baik. Ya, lihat contoh yang lain. Ukhruj. Ini fi'il amrnya. Ukhruj artinya keluarlah. Nah, akar katanya apa di sini? Kharaja yakhruju ukhruj. Kalau Anda katakan kharaja yakhriju ukhruj, bisa enggak? Kharaja yakhriju ukhruj. Bisa enggak? Ya, enggak bisa. Yakhriju, ya, yakhriju itu sudah kasroh, ya, maka seharusnya di amarnya juga harus kasroh ri-nya, gitu ya. Nah, yang benar adalah dhammah. Berarti kharaja yakhruju ukhruj, dhammah harus sama. Ya, kita baca aja kayaknya nggak enak ya, yakhruju ikhrij, ya, tiba-tiba turun harokatnya, ya kan nggak imbang begitu. Nah, jadi yansuru unsur, yadkhulu udkhul, setara semua. Ya, tapi kalau yakhruju ikhrij, ya, salah. Ya. Baik. Ya, contoh yang kedua lihat uktub. Ini bukan hamzah ya, salah nih. Ya.
ini nggak ada kepalanya ya. Uktub. Nah, ini ya, juga fi'il amr dari kata apa? Kataba. Usjud dari kata apa? Sajadah. Cara nyari akar katanya hapus saja hamzahnya. Ya. Hapus saja hamzahnya. Kan hamzah ini kan hamzah tambahan. Ya. Unzur, akar katanya apa? Nazara. Uqtul, akar katanya apa? Qatala. Udkhul, akar katanya dakhala. Ushkur, akar katanya syakara. Ya. Uskut, asal katanya sakata. Uknus, asal katanya kanasa. Nah, ya. Ukhruj artinya keluarlah. Uktub artinya tulislah. Usjud artinya sujudlah. Unzur artinya lihatlah. Uktul artinya bunuhlah. Udkhul artinya masuklah. Ushkur artinya bersyukurlah. Uskut artinya diamlah. Uknus artinya sapulah, ya, menyapu. Nah, ya, mungkin semua tadi kita lihat asing-asing semua ya. Tapi kalau kita ya sedikit jeli, sebenarnya kata-kata tadi ada banyak yang sudah sering kita dengar. Contohnya misalkan ukhruj ini dari kata khoroja, ya. Mungkin kita nggak tahu khoroja artinya apa, ya. Tapi pernah kita dengar kata khuruj pastinya, ya kan? Ya sama aja artinya, khuruj dengan khoroja, gitu ya. Cuman dibolak-balik saja. Ya, khuruj artinya kalau dalam ya bahasa kita apa? Ya, khuruj itu artinya keluar. Nah, berarti ukhruj artinya keluarlah, gitu. Ya. Ushkur dari kata syukur. Ya, syukur artinya apa? Ya syukur. Berarti ushkur artinya bersyukurlah, gitu. Ya, unzur dari kata nazor. Ya, apa nazor? Kalau orang mau nikah ada nazor, melihat. Nah, nazor artinya melihat. Ya, maka dinamakan ya orang sebelum menikah harus nazor dulu, melihat maksudnya di situ. Ya. Nah, ya, jadi melihat di sini ya harus ada huruf jarnya ya. Unzur ila. Ya, unzur ila. Ya, ini bedanya dengan ro'a yara ya. Kalau ro'a itu juga melihat artinya. Tapi dia nggak pakai huruf jar. Ya, saya melihat bulan. Udah. Ro'a al-qamar selesai. Tapi kalau nazara yanzuru harus pakai huruf jar ila. Kata para ulama hikmahnya adalah ya kalau nazara yanzuru itu harus dari jauh. Ya, harus dari jauh dia. Ya, dan nggak boleh lama-lama gitu. Ya, makanya orang nazar itu nggak dipelototin gitu, nggak. Ya. Nah, ini para tulab yang belum menikah yang perhatikan ini nazar itu jangan dipelototin akhwatnya ya. Ya, nazar itu hanya sekedar sekilas saja melihat, ya, sekilas saja. Ya, bagian yang diperbolehkan tentunya ya, ya bagian ya telapak tangan dan bagian wajah itu saja yang boleh dilihat. Ya. Ya, wajah itu simbol kecantikan, ya tangan itu simbol fisik yang lain. Ya, kalau tangannya ya mulus, insya Allah badan yang lain juga begitu. Ya, perwakilan saja. Nah, ya, kemudian ada usjud. Ya, usjud ini kan dari kata sujud. Ya, oh berarti usjud artinya sujud, sujudlah. Gitu. Ya, nah itu sudah berapa kita tahu itu. Uktub. Ya, uktub mungkin kita nggak tahu artinya, ya, tapi akar katanya kataba. Kataba ini ada juga pada kata kitab. Ya, kitab artinya buku. Maka uktub ini nggak jauh dari buku. Ya, gimana buku bisa ada? Ditulis. Berarti uktub artinya tulislah. Gitu. Nah, maka untuk bisa mencari akar kata satu kata dari kata yang lain, uktub dari kata kitab, itu kan dibutuhkan banyak membaca kosakata, ya, banyak membaca kosakata. Belum, nggak usah dihafalin, banyak aja, familiarkan diri, gitu, ya. Ya, coba kalau kita katakan alhamdu, ya, familiar kita, kenapa? Tiap hari baca, gitu ya. Nah, maka untuk memahami Al-Quran itu nggak perlu kita harus ngafalin kosakata, ngafalin si kamus semuanya, nggak perlu. Ya, itu kalau kita mau mendalami ilmu tafsir ya perlu. Ya, tapi kalau
Ya, untuk sekedar menerjemahkan Al-Quran, untuk menangkap makna Al-Quran secara global, itu nggak perlu. Ya, jadi kalau kita bilang wah Al-Quran ini sulit ini itu dipahami, kita harus belajar bahasa Arab, nggak juga sebenarnya. Ya, ya, banyak orang yang bisa menerjemahkan Al-Quran tanpa sama sekali pernah belajar bahasa Arab. Banyak. Ya, ya bisa kita memahami Al-Quran tanpa belajar bahasa Arab. Gimana caranya? Ya dengan memahami kaidah-kaidah begini tadi, kaidah-kaidah dasar saja ini. Ya, kaidah-kaidah dasar seperti ini salah satunya. Ya. Nah, ya, kita pernah ikut pelatihan dulu, pelatihan metode menerjemahkan Al-Quran. Ya, kita diajarkan bagaimana menerjemahkan Al-Quran hanya dalam waktu 2 jam. Ya, 2 jam. Itu tanpa punya kosakata apapun. Caranya diajarin kita ngitung jumlah hurufnya. Alhamdu berapa huruf? Oh 5 huruf berarti dibuang 2. Kayak yang kita sampaikan tadi gitu. Ya, dengan modal ngitung-ngitung itu. Ya. Nah, ya alhamdulillah. Kemudian baru nyari-nyari hafalan. Nah, ada nggak kata-kata yang kita hafal yang mirip dengan itu gitu. Maka semakin sering kita membaca Al-Quran, akan semakin cepat kita paham maknanya. Ya, itu dia. Ya, kita baca Al-Quran tanpa tahu maknanya, tapi sering kita baca berulang-ulang, nanti pasti akan tahu dengan sendirinya. Ya, itu dia uniknya Al-Quran kata para ulama. Ya, dia nggak kayak misalkan bahasa Inggris, bahasa asing atau bahasa yang lainnya. Ya, yang kita meskipun baca berulang-ulang, kalau nggak lihat kamus nggak akan bisa kita tahu artinya. Kalau bahasa Arab nggak, tanpa perlu lihat kamus, tapi kita baca berulang-ulang, dengan sendirinya akan terbuka dia. Ya, itulah makna kenapa Allah katakan dalam Al-Quran walaqad yassarnal Quran, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu. Ya, dimudahkan Al-Quran itu hatta bagi orang-orang yang bahasanya bahasa non-Arab, ya kayak kita. Baik. Nah, itu yang domah. Sekarang kita lihat yang kasroh. Ya, contohnya misalkan tajlisu, ya tajlisu. Ya. Nah, cara membuatnya fil amarnya kita ganti ta-nya dengan hamzah, jadinya ijlis, ya. Ya, hamzahnya kasroh karena lamnya juga kasroh. Nah, apa itu ijlis? Duduk. Ya. Dari mana kita tahu? Ya, tanpa lihat ke kamus, coba lihat. Akar katanya tadi kan jalasa, ya. Jalasa. Ini ada kata-kata yang sering kita dengar yang ada jalasanya? Majelis. Ya. Majelis artinya tempat duduk, ya, tempat kumpul-kumpul. Nah, maka jalasa artinya duduk, ijlis artinya duduklah, gitu. Ya, nggak akan jauh-jauh dari situ. Baik. Kemudian ya tagsilu, fi'il amarnya igsil, ya igsil artinya ya cucilah, basuhlah, ya igsil. Ghasala yagsilu igsil, ya cucilah. Nah, ya kita mungkin nggak tahu arti kata igsil, ya tapi coba lihat hafal kita ada nggak kata igsil ini. Apa contohnya misalkan? Ya apa? Wudu. Ya kalau igsil, ya akar katanya tadi apa? Ghain, sin dan lam. Nah, kalau wudu ada nggak ghainnya? Nggak ada. Nah, apa yang lain? Nah, yang ada ghain, sin sama lam. Ya. Ada gosel, ada kata gosel, gusul janabah, ada kan? Gusul janabah. Nah, apa arti gusul janabah? Mandi janabah. Oh, berarti gusul artinya mandi. Nah, berarti gosal yagsil nggak jauh dari itu. Ya, gosal yagsil itu bisa artinya mandi, bisa artinya mencuci. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan gusal itu mandi, kalau dikatakan gosel itu membasuh. Ya. Nah, ya, di ayat dikatakan faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, ya, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Ayat tentang wudu, ya. Nah, ayat tentang wudu di situ ada kata ghasala yaghsilu. Nah. Baik, kalau dalam doa iftitah ada nggak kata ghasala? Di Allahumma ghsilni bil ma'i wassalji wal barad. Ya, Allahumma ghsilni, igsil, ya Allah cucilah ni saya
Dengan apa? Bil ma'i, dengan air, wasalji, ya, dengan ya es, ya, dengan salju, wal barad, dan dengan embun, ya. Baik. Nah, lihat contoh-contoh yang lain di situ ada ijlis, ada igsil, ada irji', ya. Irji' artinya apa? Ya, dari kata ruju'. Ya, apa ruju' dalam bahasa kita? Ya, orang talak kemudian rujuk. Ya, rujuk secara bahasa artinya kembali. Nah, irji' berarti artinya kembalilah, gitu. Ya, banyak sebenarnya kata-kata dalam bahasa kita itu yang diambil dari bahasa Arab, gitu. Talak, rujuk itu kan istilah dalam bahasa Arab sebenarnya. Madrasah, ya, ya, murid, ya, itu diambil dari bahasa Arab semua. Nah, inzil, ya, kemudian contoh selanjutnya inzil. Nah, ya, inzil artinya apa? Turunlah. Nah, mungkin kita nggak tahu inzil, cari ya akar katanya nazala. Nazala apa dalam bahasa Arab yang ada nazalanya? Oh, nuzulul Quran. Ya, siapa di antara kaum muslimin yang nggak pernah dengar kata nuzulul Quran kan? Semua tahu artinya. Nah, nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Oh, berarti inzil artinya turunlah, gitu. Ya. Nah, ya, inna anzalna. Nah, kemudian yang kelima, kemudian dikit, saya kan nggak kelihatan tulisan ini. Dalam penulisan inzil, itu hamzah berdiri sendiri atau hamzah dikaitkan dengan alif? Nah, berdiri sendiri. Satu. Tapi ada kalanya yang hamzah itu disertai alif. Gitu. Ada, tapi dia pasti bentuknya sudah keluar dari bentuk asal, gitu ya. Ya, jadi yang benar itu kalau huruf penyusunnya 3 tadi, jalasa kan 3 ya, ya jelisu, ijlis. Nah, berarti nggak ada hamzahnya. Oh, itu nggak ada hamzah. Nggak ada hamzah. Alif. Ya, alif saja. Sebenarnya hamzah itu ya, yang tegak itu juga dinamakan hamzah, yang kayak batang tegak. Yang dimaksud dengan hamzah itu juga sebenarnya kepalanya itu. Nah, di sini nggak ada kepalanya. Ya, kepala yang kecil itu. Itu nggak ada. Jadi kalau kita katakan ikro, itu nggak ada kepalanya di bawah. Ya, ikro itu nggak ada kepalanya di i-nya ya. Ya udah tegak aja, satu batang udah gitu. Ya, nggak ada. Nah, kalau kita kasih batang di bawah batang itu kita kasih hamzah, lain lagi artinya nanti, gitu. Nah, jadi salahnya. Ya. Sebagai ilustrasi, misalkan coba kita lihat di sini. Ya, kalau dalam kitab-kitab itu kan nggak ada harokatnya ya. Ya, kalau anda tulis seperti ini, kalau ada kepalanya ya, khoroja kasih kepala, ini nggak boleh dibaca ukhruj. Ini bacanya akhroja bacanya. Kalau ada kepalanya ya. Kalau fi'il amarnya bagaimana? Fi'il amarnya ya nggak boleh kepala. Ya, ini baru dibaca ukhruj. Ya, kalau nggak ada kepalanya dibaca ukhruj. Ini yang fi'il amar yang kita bahas. Ya, fi'il amar ukhruj. Tapi kalau ada kepalanya, ya kayak ini bacanya akhroja. Bukan fi'il amar dia. Fi'il madi jatuhnya. Nah, kalau ukhruj tadi artinya apa? Keluarlah. Maka akhroja ini fi'il madi, artinya mengeluarkan. Nah, jauhkan artinya ya. Ya, akhroja mengeluarkan, ukhruj artinya keluarlah. Ya, yang membedakan apa? Kepala hamzahnya doang, gitu. Ya, jadi dalam kitab-kitab gundul kita harus jeli ngelihat ini. Ya, makanya beli kitab kita nggak boleh sembarangan, karena ada kitab yang nggak memperhatikan simbol-simbol begini, gitu. Karena salah simbol ini salah baca kita, salah pemahaman. Bayangin kalau kita bacanya nanti ya, dalam kitab-kitab akidah, jadinya kita salah dalam berakidah, ya, gara-gara salah baca. Nah, jadi salah baca ini berbahaya. Ya, karena dulu di zaman sahabat ada seorang laki-laki Arab Badui, ya, Nabi katakan bahwasanya habbatus sauda itu adalah obat. Ya, habbah itu kan nulisnya begini ya, habbah, ya, habbatun.
ha, ba, tak marbutoh ya. Ya, ba itu titiknya cuma satu kan. Nah, dia ini ya, karena ditulisin sama temannya ya, habbatus sauda ya, ba-nya itu nambah satu titik. Ya, jadinya apa? Hayyah. Hayyah artinya ular. Akhirnya dia minumlah ular. Ya, darah ular, meninggal gara-gara titik itu doang. Ya, kalau habbatus sauda kan artinya bijian hitam ya. Habbatus sauda itu biji hitam. Jintan hitam. Ya, kalau baknya kita tambah dengan satu titik kan jadinya gini, hayyatus sauda, ular hitam jadinya. Oh, berarti Nabi bilang kita harus minum ular hitam. Yang dicarilah ular hitam sama dia, beracun, meninggal gara-gara itu. Ya, kan tidak lucu ya meninggal gara-gara titik ya, huruf ini ya. Ya, bayangin kita beli kitab ya, tadinya huruf ba ya, tapi karena ada lalat hinggap di situ nambah satu titik ya. Kan titik di kitab itu kecil sekali ya. Nah, atau kita gini kan saja pulpen itu udah jadi satu titik ya kan. Nah, gitu. Jadi teliti di situ ya, dalam ya titik-titik ini ya. Karena ba sama ta sama ya itu kan bedanya cuman satu titik saja gitu. Nah, karena di sana nggak ada tasdid ya, karena gundul gitu. Oh, itu. Nah, jadi penting sekali gitu titik ini ya, karena kalau kitab bahasa Arab itu hampir nggak ada yang pakai harokat full itu ya, karena merepotkan ya, ya repotkan sekali ya. Ya, kita kerja di bagian penerjemahan, kalau sudah ketemu teks yang harus diharokati itu, waduh ya, geleng-geleng sudah itu ya, satu paragraf saja harus diharokati lama selesainya ya, bisa sampai ya, 20-30 menit satu paragraf doang. Apalagi kalau satu kitab yang ratusan halaman gitu. Ya. Karena belum ada software yang otomatis gitu ya, harus manual harokat satu-satu. Nah kayak ini hayatus sauda ini misalkan anak harokati satu-satu ya, ya berapa kali tekan tombol ini nah tasdid saja ini 2 kali nih, tasdid sama ini ya, kita kalau di sip ya, ya kemudian sukun ya, hayatus sauda ya, ya begini ya, lama gitu ya mengharokatinya. Nah itulah kenapa kitab-kitab kebanyakannya tidak berharokat. Akhroja artinya mengeluarkan. Ya, dia kata kerja madi. Ya, madi jatuhnya. Karena akhroja belakangnya apa? Fathah kan. Nah, akhroja belakangnya fathah. Kalau khoroja artinya keluar, akhroja mengeluarkan gitu. Dakhola masuk, adakhola memasukkan gitu. Jadi ya, tambahkan imbuhan me itu kalau ada a di depannya, adakhola, akhroja. Bukan, karena di madi kan ini. Ya, nah, yang ini namanya hamzah ta'diyah namanya. Ya, hamzah ta'diyah. Nanti insyaallah kita bahas lagi nih, ada pembahasan tersendiri kalau nggak salah. Nah, jadi kalau qoro'a membaca, aqro'a artinya apa? Simbol tambahkan imbuhan me dan kan, membaca, membacakan. Nah, kalau di dalam hadis dikatakan Nabi membaca kepadaku Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud mengatakan begitu, qoro'a. Kemudian kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan ya, kemudian Nabi aqro'a. Nah, tadi qoro'a, sekarang aqro'a. Nabi bacakan kepada Ibnu Mas'ud, kemudian Nabi aqro'a. Ya, Nabi membaca, kemudian Nabi membacakan. Beda ya. Ya, membaca dan membacakan kan beda. Ya. Ya, kalau ana baca Quran begini, ini qoro'a. Ya. Tapi kalau ana panggil Damanik, ya simak. Ini aqro'a, membacakan, gitu ya. Nah. Ya, jalasa, kalau jalasa kita duduk ini jalasa ya. Tapi kalau ada orang berdiri kita suruh duduk, ajalasa. Nah, mendudukkan atau menyuruh orang lain duduk. Tapi nggak semua kata kerja bisa dibegitukan ya. Nah. Baik. Kemudian ya, jenis yang ketiga dari fi'il amr itu yang harokatnya hamzahnya fathah ya.
ya hamzahnya kasroh, ya karena apa? Huruf tengahnya harokatnya fathah. Contohnya idhab, ini pengecualian tadi ya. Idhab, iftah, ya, ini beda sendiri. Iftah. Nah, idhab ini artinya apa? Pergi. Iftah artinya membuka. Nah, ya, fataha akar katanya ya. Fataha artinya membuka. Nah, sekarang apa korelasi fataha membuka dengan Al-Fatihah? Nah, berarti Al-Fatihah surat pembuka artinya gitu. Ya, kenapa Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah? Karena dialah yang membuka Al-Qur'an gitu, Al-Fatihah. Nah, kemudian ya, kalau kita dengar dalam sejarah, ya, kaum muslimin membebaskan kota-kota itu atau negara-negara itu, ya, dinamakan apa? Fatah, ya, Fatah. Ya, misalkan dikatakan Fathu Misor, ya, pembebasan kota Mesir. Nah, apa korelasinya Fathu dengan Fatah tadi? Sama-sama membuka negara, membuka daerah baru, itu maksudnya membebaskannya gitu, ya. Nah, ya, maka pernah dengarkan Muhammad Al-Fatih ya? Al-Fatih, ya, yang membuka, yang membebaskan. Kenapa diberi gelar Al-Fatih? Karena dia yang di bawah kepemimpinan dialah akhirnya berhasil ya ditaklukkan ya Konstantinopel itu. Ya, setelah ya 4 generasi sebelumnya berusaha untuk membebaskan, belum ada yang berhasil. Di zamannya dia berhasil. Ya, Al-Fatih hanya diberi gelar. Nah, gelarnya sebutannya. Namanya siapa? Muhammad. Ya, Muhammad aslinya, kemudian diberi gelar Al-Fatih. Ya. Nah, masih muda sekali ya, Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel itu. Konstantinopel itu saking sampai susahnya untuk ditaklukkan dia, karena bentengnya merata sekali dan posisinya sangat susah untuk ditebus. Ya, generasi bapaknya Muhammad Al-Fatih, kakeknya, kemudian bapak dari kakeknya itu nggak ada yang mampu, ya, belum ada yang mampu. Makanya ketika Muhammad Al-Fatih ini lahir, ya, bapaknya berkata anak ini ya akan membebaskan kota Konstantinopel katanya. Ya, dididik seperti itu. Ya, bahkan maka dari kecil kalau anak-anak lain pergi main layangan, main bola, dia belajar strategi perang. Ya, bahkan mainan yang pertama kali diberikan adalah miniatur Konstantinopel. Ya, miniaturnya. Kalau nyerang tuh dari sini jadi sini gitu. Ya, mainannya segitu. Nah, itu Fathu Makkah, berarti pembebasan kota Makkah gitu. Ya, dibuka kota Makkah. Ya, tadinya tertutup oleh kesyirikan, oleh berhala. Ya, Nabi datang ke situ membebaskannya. Ya, yang tadinya kan Nabi terusir dari Makkah, hijrah harus ke Madinah. Nah, sekarang ya Nabi kembali ke Makkah membebaskan kota Makkah dari kesyirikan. Ya, maka semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Nabi ketika Fathu Makkah. Itulah Fathu Makkah yang dimaksud di dalam surat ya idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Baik. Ya, apa lagi? Ya, di antara nama Allah adalah Al-Fattah. Ya, yang Maha membuka. Nah, yang Maha membuka. Membuka apa maksudnya di sini? Membuka rizki, ya, membuka rizki, membuka permasalahan, maksudnya memberikan jalan keluar dan sebagainya. Al-Fattah, itu Al-Mannan. Baik, sudah? Nah, ada yang tanyakan? Nah, kalau ihfaz, ya, ihfaz, ya, ini dari akar kata apa berarti? Hafadha, ya, ha, fa sama dhat. Apa kata dalam bahasa Arab yang kita tahu yang ada hafadhanya? Hafiz. Nah, hafiz Quran. Apa maksudnya hafiz Quran? Menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Oh, berarti ihfaz artinya hafalkanlah. Gitu ya, hafalkanlah. Nah, kemudian sebenarnya hafidho itu dalam bahasa Arab artinya menjaga. Ya,
artinya menjaga. Ya, makanya para ulama salaf, ya, itu mereka agak kurang suka dengar istilah hafizul Quran itu. Ya, ya. Mereka mengatakan, ya, bal Al-Quran yahfazuka. Ya, jadi kalau kita katakan hafizul Quran kan bisa bermakna orang itu menjaga Al-Quran, ya kan? Ya, tapi para masalah mengatakan enggak, bahkan Al-Quran itu yang menjaga kita. Gitu, bukan kita yang menjaga Al-Quran, gitu maksudnya. Ya, tapi ya itu hanya perbedaan ya sudut pandang saja. Ya, dua-duanya mana yang benarnya? Kita menjaga Al-Quran maksudnya ya kita menghafalnya, mengamalkannya. Kemudian kalau ada orang-orang yang ingin menistakan atau merubah-rubah isi Al-Quran, kita bela, itu menjaga Al-Quran. Nah, Al-Quran menjaga kita ya maksudnya kita ya diwarnai kehidupan kita dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan tadabburnya. Nah, jadi kedua-duanya benar. Baik. Ya, adapun kalau kita dengar ada ulama diberi gelar dengan Al-Hafiz, ya, itu maknanya apa? Bukan berarti dia penghafal Al-Quran ya, karena semua ulama ya wajib itu hafal Quran. Jadi jangan kita pahami Al-Hafiz itu artinya penghafal Quran doang, enggak. Ya, kalau sekarang di Indonesia doang yang Al-Hafiz artinya penghafal Al-Quran, ya. Fulan Al-Hafiz gitu, ya. Nah, tapi kalau dalam ilmu hadis, orang yang dinamakan Al-Hafiz itu orang yang hafalan hadisnya banyak. Ya, saking banyaknya hadis yang dia tidak ketahui itu jumlahnya sedikit sekali. Ya. Hadis Nabi ini ada berapa? Nah, terhingga. Ya, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab tis'ah itu pun belum semua hadis Nabi ada di situ. Masih banyak di kitab-kitab yang lain hadis Nabi lagi. Dan semua hadis itu dihafal sama mereka, ya, kecuali beberapa saja yang jumlahnya sedikit. Kalau orang hafal hadis semua nggak mungkin ya. Ada orang bilang saya hafal seluruh hadis Nabi, nggak mungkin itu. Ya, nggak mungkin itu. Karena satu hadis saja kadang versinya banyak. Hadis innamal amalu binniyat saja versinya ada 7 versi itu. Ya, bayangin ada versi yang lain. Gitu. Ya. Kalau sekarang istilah Al-Hafiz itu tidak dipakai lagi, ya, itu dipakainya ya di zamannya Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar ya. Di zaman ya, kalau sekarang ada nggak ulama yang bisa kita katakan selevel dengan Ibnu Hajar? Kayaknya agak susah gitu ya. Kalau zaman dulu memang kan ya apa namanya orang-orangnya ya keilmuan itu standarnya beda dengan di zaman sekarang gitu. Ya, standar keilmuan di zaman itu beda. Nah, bisa jadi ulama-ulama di zaman sekarang ini justru adalah masyarakat awam di zaman dulu, ya gitu. Saking tingginya standar keilmuan gitu. Ya, di Daulah Abbasiyah saja dulu, ya di pasar itu orang yang jualan di pasar itu harus hafal Muwatta Imam Malik, ya baru boleh jualan ke pasar. Muwatta Imam Malik itu kitab hadis, kumpulan hadis. Ya. Nah, kitab Muwatta itu ratusan hadis di situ. Ya harus hafal itu baru boleh jualan. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang di mana? Kan beda standar gitu ya. Itu yang jualan, yang jual buah, jual sarung di pasar itu gimana ya duduk-duduk di masjidnya maksudnya. Ya, gimana yang nyanterinya gitu, standarnya beda. Nggak usah lah jauh-jauh ke negeri sana ya. Di Indonesia saja ya di tahun 92, 91 dulu ya. Soal-soal ujian ya untuk level SMP sekarang itu sudah ada usul fikihnya. Pelajaran usul fikih itu kalau sekarang itu dipelajarinya kalau kita S1 atau S2 ya. Ya, dulu di Indonesia pernah anak-anak SMP belajar usul fikih. Ya, ada usul fikihnya dulu ya. Soal-soalnya pakai bahasa Arab juga ngajarinnya ya, usul fikihnya gitu. Jadi apa yang dipelajari sama anak-anak S1 sekarang dulu dipelajari sama anak-anak SMP tahun 90-an gitu. Ya. Tuh, ada seperti itu ya. Nah, berarti standarnya sudah bergeser begitu. Ya, itu menunjukkan tingkat pemahaman manusia makin kesini makin menjauh gitu. Nah, kalau kita lihat kitab-kitab para ulama zaman dulu ya, tipis-tipis. Ulama zaman sekarang kitabnya tebal-tebal. Ya. Ya, kenapa? Karena umat sekarang, manusia sekarang, ya tingkat pemahamannya beda dengan ulama zaman dulu sehingga butuh dijelasin panjang lebar biar bisa paham begitu. Ya. Ya, lihat saja kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ya, itu cuma kumpulan hadis 40 hadis doang itu ya, tipis sekali Al-Arba'in An-Nawawiyah muat di saku baju ya. Ya.
Tapi kitab syarahnya ada yang 4 jilid, ada yang 7 jilid, yang kalau didirikan segini, ya, panjangnya gitu, ya, syarahnya. Nah, ya. Nah, jadi ilmunya para ulama salaf itu padat-padat begitu, kata karya-karya mereka tipis tapi ya, ibarahnya ya padat sekali. Ya, kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu padat-padat sekali. Ya, sehingga ya meskipun kita bisa baca ya, bahasa Arab, kita paham kosakata bahasa Arab, kita banyak punya kosakata, kalau baca kitab-kitab mereka kadang butuh kita untuk ya bertanya lagi gitu. Makanya kata para ulama, ya mangkana syaikhuhu alkitab fa syaikhuhu syaitan katanya. Ya, barang siapa yang belajar dan gurunya adalah kitab, artinya dia nggak ada yang bimbing, dia hanya belajar otodidak dengan kitab saja, maka sebenarnya gurunya adalah syaitan katanya. Nah, maka belajar kitab itu harus ada gurunya gitu. Ya, harus ada gurunya. Nah, sekarang dengan kita belajar bahasa Arab ini, ya, setelah kita sudah punya kemampuan yang cukup dalam belajar bahasa Arab ini, nah, akan ada masanya nanti di mana kita akan lebih banyak ya belajar otodidak, dan itu diperbolehkan. Nah, itu enaknya. Makanya kata para ulama, ya, belajar dengan sungguh-sungguh bahasa Arab itu agar nanti ketika di masa tua antum, ketika lebih banyak menghabiskan waktu di kursi roda, tidak bisa ke majelis-majelis ilmu, antum bisa baca kitab para ulama, ya, membaca sendiri kitab-kitab itu, menggali sendiri ilmu dari kitab-kitab itu. Ya, tapi tidak semua kitab tentunya ya. Ada kitab-kitab tertentu yang memang harus ada yang jelasin gitu. Ya, kayak kitab-kitab hadis itu kan harus ada yang jelasin ya. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu harus ada yang jelasin. Tapi kalau buku-bukunya Ibnu Qayyim misalkan ya tentang ad-da' wad-dawa, misalkan tentang penyakit hati, bagaimana cara agar ya mempersiapkan bekal kematian, bagaimana bersabar menghadapi musibah, itu bisa kita baca sendiri, ngambil faedah sendiri. Nah, intinya adalah kalau kita sudah punya dasar yang kuat dalam ilmu bahasa Arab ini, maka akan ada banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang terbuka lebar bagi kita. Artinya kita bisa mengambil dari sumber yang sama di mana para ulama kita mengambilnya. Para asatizah kita ketika ngisi kajian, mereka itu kan tidak mengambil langsung dari kitab ditransfer ke kita, tidak. Mereka ambil, mereka pilih, mereka rangkai, baru disampaikan ke kita agar lebih mudah untuk kita pahami. Karena audiensnya adalah masyarakat umum. Ya, sehingga mereka hanya pilih-pilih saja dari kitab-kitab yang ada, mana yang penting dulu disampaikan, diolah-olah, ya, dirangkai sehingga mudah untuk dipahami. Nah, bayangin kalau kita sendiri langsung bisa mengambil dari sumbernya, gitu ya. Ya, ketika ada orang jualan barang, ya kita nggak beli barangnya, tapi kita langsung ke distributornya, tempat orang tersebut membeli, grosirannya, kan lebih enak, begitu kan? Nah, ya begitu ibaratnya kalau kita sudah memiliki dasar yang kuat dalam bahasa Arab ini. Nah, tapi kalau ditanya kapan saya akan bisa bahasa Arab, ya bertahun-tahun juga sebenarnya tidak akan bisa, ya, karena nggak akan ada ujungnya maksudnya, ya. Maka tergantung sama kebutuhan niat belajarnya apa. Kalau niatnya untuk bisa memahami Al-Quran, ya setahun 2 tahun kalau intens, insya Allah bisa. Ya. Tapi kalau kebutuhannya, niatnya untuk bisa menafsirkan Al-Quran, ya tentu waktu yang dibutuhkan lebih lama lagi. Begitu. Nah, tergantung kepada niat kita masing-masing. Tapi apapun niat kita, insya Allah, ya selama itu ada niat yang sesuai dengan syariat, maka bernilai pahala insya Allah di sisi Allah. Kalau Ustaz itu dikatakan hafiz, itu kenapa? Nah, kalau sekarang dikatakan hafiz itu ya ada 2 kemungkinan, entah dia penghafal Al-Quran atau doa agar Allah menjaga dia, karena hafizah tadi artinya menjaga. Jadi ya fulan bin fulan al-hafiz, artinya semoga Allah menjaganya. Nah, atau ya kita katakan hafizahullah, gitu ya, fulan bin fulan hafizahullah, semoga Allah menjaganya, melindunginya. Nah, menjaga dari apa ya? Dari apapun itu bentuknya. Nah, kalau yang sudah meninggal kita kata apa? Rahimahullah. Karena orang sudah meninggal yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan ampunan Allah. Ini bukan penjagaan lagi. Penjagaan itu kita butuhkan selama di dunia. Gitu. Nah, maka yang masih hidup kita katakan hafizahullah, yang sudah meninggal kita katakan rahimahullah.
Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan kita katakan hafizahullah, ha pakainya. Ya. Rahimahullah gitu. Pengertian dari almarhum apa itu Ustaz? Yang depannya. Nah, almarhum ya. Almarhum itu kalau kita lihat hurufnya itu ada 5. Marhum ya, marhum. Nah, kemudian akar katanya ra ha mim. Ya, sama dengan kata rahmah ya. Berarti marhum itu enggak jauh dari kata rahmat tadi. Ya, apa arti rahmat? Kasih sayang. Berarti marhum artinya yang dikasih sayangi. Nah, penyebutan almarhum untuk orang non-Islam nggak boleh berarti ya? Nggak boleh berarti. Nah, berarti tidak boleh. Ya, karena tidak boleh kita mendoakan orang kafir. Ya, Nabi saja ditegur langsung oleh Allah ketika mendoakan pamannya Abu Thalib. Ya. Yang lucunya orang itu sendiri menyebut kepada keluarga yang sudah meninggal almarhum. Jadi sudah menjadi bahasa ya. Sudah menjadi bahasa. Karena kita di sini mayoritas kan. Iya. Nah, sehingga ya sama kayak mereka juga lancar bilang assalamualaikum, bilang insya Allah gitu kan. Ya, almarhum suami saya dulu katanya gitu. Padahal dia orang Nasrani. Jadi lagi saya familiar mereka dengan istilah-istilah begitu. Dulu pernah ngobrol hampir 1 jaman lebih ngobrol sama bapak ya di teras masjid begitu. Karena duduknya di teras masjid, kemudian dia banyak menggunakan istilah insya Allah, alhamdulillah, ya, innalillah. Dia yang ngomong begitu istilah-istilah itu. Karena kira dia Muslim, ya. Ketika waktu sholat masuk, ya kok saya perhatikan dia tetap duduk di situ. Tanyalah, Pak nggak ikut sholat? Oh saya non Muslim gitu. Ya. Iya. Artinya lingkungannya sudah membiasakan dia dengan istilah-istilah begitu. Gitu. Karena kita mayoritas ya, dia sudah membaur kayak gitu. Jadi kalau mereka yang mengucapkan ya tidak bermakna doa ya, karena mereka tidak tahu maknanya ya. Ya, almarhum ya. Lantas apa hukum mengucapkan almarhum untuk saudara kita sesama muslim? Nah, ya kata para ulama ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan ya. Tapi ilahnya adalah kepada ya pentakidan, pemastian apa tidak. Kalau kita katakan almarhum artinya ya dia pasti dirahmati, nah itu yang nggak boleh karena mendahului ketetapan Allah. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab lafaz rahimahullah dengan almarhum itu urutannya beda. Rahimah fi'il madi artinya semoga Allah merahmati, itu yang mananya semoga. Nah, kalau marhum bisa bermakna semoga tergantung niat kita yang mengucapkan. Tapi kalau dilihat dari konteks kalimatnya, marhum itu maknanya penetapan justru. Makanya sebagian ulama bilang nggak boleh bilang almarhum karena kandungannya penetapan. Sama kita kalau mengatakan maktub, artinya sesuatu yang telah tertulis. Berarti almarhum artinya sesuatu atau seseorang yang sudah dirahmati gitu. Ya, sehingga kalau kita yakini almarhum artinya adalah orang yang telah dirahmati, ya itu tidak boleh. Tapi sekarang ada nggak kaum muslimin yang berkeyakinan seperti itu? Kita katakan kan hampir tidak ada yang berkeyakinan begitu kan. Semua orang yang mengatakan fulan almarhum pasti niatnya adalah mendoakan. Gitu. Maka kata Syekh Utsaimin, ya keliru yang mengharamkan almarhum, penggunaan kata almarhum. Kenapa? Karena kembali kepada niat di situ. Ya, kalau niatnya menetapkan itu hampir nggak ada kaum muslimin berniat seperti itu. Gitu. Ya. Karena itu jelas mendahului ketetapan Allah. Nah. Jadi nggak masalah. Jadi kalau ada para asatizah yang mengatakan almarhum tidak boleh, itu karena makna penetapan tadi itu. Ya. Baik. Nah, ada lagi tanya kan? Silakan. Sudah ya? Saya kan masuk mulai dalam belajar bahasa Arab. Kemudian dia lebih lebih lancar dalam baca kitab apa yang harus kami pelajari untuk mengawali kemahiran dalam bahasa Arab. Baik. Kitab apa? Sebenarnya kitab apa saja boleh. Kitab apa saja boleh. Cuman kalau untuk mengawali tadi, ya fokus saja sama Durusul Lughah ini sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita serius belajar Durusul Lughah ini dari sampul ke sampul, ini sudah sangat-sangat membantu sekali ya. Maka setelah tamat Durusul Lughah ini mau dihadapkan kitab apapun insya Allah bisa gitu. Nah, yang penting itu tadi, ya kita harus intens saja, ya tetap diulang-ulang gitu. Kan kita ini belajarnya ya 2 kali sepekan ini ya.
2 kali sepekan itu pun hanya beberapa menit saja. Nah, maka tentu kalau kita berharap hanya kepada belajar pada subuh ini saja ya susah, karena bahasa itu kan masalah pembiasaan dia. Ya nggak sama dengan ilmu-ilmu pasti kayak matematika. Matematika kita pelajari 2 minggu sekali mungkin bisa, ya fisika seminggu sekali bisa. Tapi kalau bahasa nggak bisa. Makanya di sekolah-sekolah ilmu bahasa itu pasti SKS-nya paling banyak. Ya, di Libya itu SKS-nya 14, ya. Yang lain itu 4, 5, 14 bahasa. Ya, artinya bahasa itu harus dibiasakan gitu. Ya. Makanya kalau orang di Indonesia bahasa Arabnya masih terbata-bata, kemudian pergi ke Arab sana, ya hanya berapa bulan, pulang-pulang sudah lancar. Ya. Kenapa? Karena lingkungannya memaksa dia untuk berbahasa Arab, begitu. Ya, terbiasa akhirnya. Ya. Tapi meskipun terbiasa, belum tentu juga baca kitab lancar. Karena baca kitab itu beda lagi halnya, gitu dia. Kalau ngomong bisa kita pelajari langsung ke Arab sana, tapi kalau baca kitab, ya dia harus kita belajar nahwu ini dulu, gitu. Karena ada orang jadi TKI, TKW ya, beberapa bulan latihan di Indonesia, ya bisa ngomong kan lancar, ya. Nah itu karena yang dipelajari bukan itu bahasa pasaran ya. Nah, bahasa pasarannya, kemudian itu nggak ada kaidahnya, nggak ada grammarnya, gitu. Kalau mereka disuruh baca kitab ya nggak bisa mereka. Bahkan orang Arab sendiri nggak semua mereka bisa baca kitab, gitu ya. Bahkan nahwunya anak-anak di Arab sana, kata dosen kita yang ngajar di sini, nahwu kalian di sini jauh lebih bagus daripada nahwu anak-anak S2 di sana katanya. Ya, karena mereka ngomongnya lancar, tapi baca kitab ini namanya fa'il, kenapa dia domah ini kenapa dia fathah, ini kenapa dia sukun, nggak tahu mereka, tapi bacanya tahu gitu. Nah kita di Indonesia bacanya tahu, bacanya nggak tahu, alasannya juga tidak tahu, makanya agak susah kalau kita belajar bahasa Arab gitu. Ya, kalau belajar untuk baca kitab, ya kalau belajar sendiri maksudnya ya agak susah. Kenapa? Karena dibutuhkan adalah praktek tadi. Ya. Nah, harus banyak latihan meskipun terbata-bata baca. Ya, tips yang selalu diajarkan oleh para asatidzah kalau ingin lancar baca kitab itu, ya baca saja dengan menabrak semua harokat. Nah, itu. Kenapa? Karena membiasakan lidah itu. Ya. Kadang ya, ini problem di pondok-pondok pesantren di Indonesia ya. Ya, 80% santri-santri di pondok pesantren di Indonesia kalau disuruh baca kitab itu terbata-bata. Tapi kalau ditanya kenapa domah, kenapa fathah lancar? Nah, kenapa? Karena mereka di pondok diajarkan teori-teorinya saja, materi-materinya saja, tapi prakteknya kurang. Kenapa prakteknya kurang? Karena praktek itu bagaimana ya, harus belajar sendiri masalahnya. Kan nggak bisa di kelas kita praktek. Kalau praktek di kelas ya 1 jam pelajaran itu cuma 1 orang yang bisa praktek gitu. Ya, karena keterbatasan waktu nggak bisa praktek di kelas itu. Akhirnya harus latihan sendiri. Makanya yang cepat bisa bahasa Arab itu yang bukan yang sering hadir ke kelas, tapi yang sering latihan sendiri. Itu dia. Seperti di Gontor itu Ustaz kan wajib bahasa. Kayak di Gontor itu Masya Allah. Itu mereka nggak ada bahasa lain. Saya lihat, saya pernah kunjung sana ya. Mahir sekali bahasa Arab anak-anak kecil. Luar negeri juga ada yang kulit putih, ada bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena lingkungannya sudah dibentuk begitu, ya, dipaksa begitu, ya, dipaksa begitu. Kalau berbahasa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah langsung dihukum, ya, dicatat dan sebagainya. Nah, akhirnya terbentuklah lingkungan ya, yang mewajibkan mereka untuk berbahasa Arab. Gitu. Makanya pondok-pondok yang berhasil menerapkan bahasa Arab itu, ya, itu karena mampu menciptakan lingkungan yang seperti itu. Nah, kalau kita di sini agak susah, ya, karena memang waktunya cuma 2 tahun juga ya. Pondok-pondok lain itu kan minimal 4 tahun. Untuk bahasa itu minimal 4 tahun. Kalau kita mau ya intensif ya, untuk anak-anak itu 4 tahun. Nah, kan di sini cuma sedikit ya belajar bahasa. Terus sebaiknya kita untuk menambahnya itu bagaimana? Untuk menambahnya ya kita bisa ikut kursus-kursus di luar ya. Kursus-kursus di entah itu online ataupun offline ya. Ya, itu bisa kita lakukan ya. Kalau sekarang sih cara yang paling gampang Pak, banyakin tilawah Quran aja. Banyakin tilawah Al-Quran.
banyak baca Al-Quran. Itu membantu juga untuk bisa baca kitab ya. Ya, kadang ada santri itu ya, ketika kita telusuri penyebabnya dia nggak lancar baca kitab karena disuruh baca Quran saja belum lancar gitu. Jadi kalau kita sudah lancar sekali baca kitab, baca Al-Quran, maka insya Allah baca kitab juga ya mudah. Karena dari tingkat kesulitan aja Al-Quran itu jauh bahasanya lebih sulit. Ya, nggak sesulit-sulit kitab para ulama ya, kata-katanya ya nggak sesulit Al-Quran. Ya, karena Al-Quran tuh gaya bahasanya luar biasa tinggi gitu. Ya, satu ayat saja alhaakumut takatsur itu gaya bahasanya luar biasa itu kalau kita belajar sastranya. Ya, tapi kitab-kitab para ulama gampang bahasanya. Ya, kalau dibandingkan Al-Quran gitu. Nah, maka ya banyak-banyak membaca Al-Quran saja. Kemudian ya sekarang kan ada itu Al-Quran yang terjemahan per kata itu Pak, tahu ya? Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai bahan belajar. Ya, mulai dari surat-surat yang sudah ya, dihafalkan, lihat kata perkatanya artinya apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi artinya apa, Alamin artinya apa gitu. Sedikit demi sedikit gitu. Dibaca terjemahannya. Nah, sekarang ada nggak di antara kita yang sudah menamatkan baca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir? Ya, terjemahannya ada kan? Ya. Nah, ini ya yang kurang dari kita sekarang ini. Ya, sekarang kita sudah sering khatam Al-Quran. Ramadan insya Allah khatam kan, ya khatam Al-Quran. Tapi khatam ya, terjemahan Al-Quran belum pernah. Maka jangan sampai ya sama sekali kita belum pernah ya, khatam terjemahannya. Ya, khatam terjemahan itu maksudnya bagaimana? Ya kita baca terjemahan ya kata per katanya, kita telusuri sedikit demi sedikit. Oh ini ayat ini membicarakan tentang apa? Ya, minimal kita tahu gambaran umumnya. Ya. Nggak mesti tahu tafsir terperincinya. Oh surat ini pembahasannya ada temanya ini dan ini. Ya, surat Al-Fatihah tentang ini dan ini. Al-Baqarah ini dan ini. Begitu. Ya, secara global saja. Gitu. Nah, ya, mulai dari sekarang kita jadikan tuh wirid harian. Ya. Jadikan wirid harian kita, berikan porsi sehari itu kita baca terjemahan ya, 2 atau 3 halaman sudah cukup. Nah, syukur-syukur kalau bisa baca tafsir juga ya. Tafsir terjemahan sekarang banyak, tafsir Ibnu Katsir sudah banyak terjemahannya. Nah, jadi ya, jawaban pertanyaan tadi kalau ingin nambah lagi di luar bagaimana? Ya ikut kajian-kajian atau kursus-kursus bisa ya, atau dengan memperbanyak membaca Al-Quran, itu sangat membantu. Tapi baca Al-Qurannya harus dengan suara keras ya, harus dengan suara keras. Artinya kalau kita bacanya dalam hati atau dengan suara lirih itu kurang bagus buat bahasa, karena bahasa itu kan awalnya dari pendengaran. Ya, awalnya dari pendengaran. Sebagaimana anak-anak belajar bahasa pertama kali dari pendengaran. Ya, maka baca Al-Quran dengan suara yang keras, suara yang bisa kita dengar, maka itu ya sedikit demi sedikit itu akan sangat membantu kita dalam ya, membaca kitab para ulama nantinya. Nah, baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya. Nah, terakhir. Nasrani kan disebut Nasrani kan yang menolong Nabi Isa. Nah sekarang Kristen sekarang bisa kita sebut Nasrani. Baik. Kristen sekarang bisa dikatakan Nasrani apa tidak? Ya kalau secara istilah bahasa boleh-boleh saja. Ya karena Nasrani sudah menjadi sebuah simbol gitu, sudah nggak perlu diterjemahin lagi. Ya, kalau Nasrani yang sebenarnya itu yang di zaman Nabi Isa. Kalau sekarang ini kan hanya untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, jadi istilah Nasrani sekarang ini ya untuk membedakan dengan Yahudi dan Islam aja gitu. Jadi nggak Nasrani yang sekarang nggak perlu diterjemahin menjadi yang menolong Nabi Isa, nggak. Ya, menolong bagaimana? Orang syariatnya sudah banyak dirubah sama mereka. Ya. Nah, baik ya, yang menolong Nabi Isa itu sebenarnya Hawariyin ya, Hawariyin namanya ya. Hawariyin itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Kemudian sahabat Nabi Isa nanti ketika Nabi Isa wafat ya, ketika Nabi Isa diangkat ke langit ya, yang mereka ini punya murid-murid gitu. Nah, 12 orang tadi masing-masing punya murid gitu. Murid-murid inilah melanjutkan nanti. Makanya versi Injil itu bermacam-macam kan, versi Injil Barnabas, Injil Yudas dan sebagainya itu. Ya karena memang muridnya banyak ya, dan masing-masing murid itu membawa ya, bagian dari Injil gitu. Nah akhirnya banyak versi gitu. Jadi
Kalau kita mau lihat Injil utuh sekarang ya nggak bisa. Ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, macam namanya sekarang kan. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Itu diambil dari nama-nama muridnya, ya Markus. Gitu. Kenapa? Oh iya. Ya, namanya orang belajar kan harus cepat. Nah, baik. Makanya satu-satunya kitab itu yang dihafalkan oleh penganutnya hanyalah kitab Al-Quran saja. Ya, Taurat, Zabur, Injil itu tidak ada yang dihafalkan oleh ya satupun orang di muka bumi ini. Sekarang nggak ada yang hafal Taurat itu. Ya, makanya siapa namanya yang disebut anak apa? Uzair ya. Ya, Uzair itu dikatakan anak Allah sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dia tiba-tiba bisa hafal Taurat itu di zaman dulu. Ya. Uzair ini datang jauh setelah Nabi Musa ya. Dia hafal Taurat dari awal sampai akhir. Dia satu-satunya orang yang hafal Taurat. Itu pun karena ya mujizat dari Allah. Ya, bukan karena usaha sendiri. Tapi kalau sekarang Al-Quran ya, jutaan orang yang hafal. Gitu. Ini bukti bahwasanya Al-Quran adalah mujizat yang kekal. Nah, baik, Allah Ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita cukupkan dengan doa tafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Usia bin Nun